Honda. Honda adalah pabrikan paling besar dan paling laku di Indonesia. Ya, Honda adalah yang terbesar di Indonesia. Kenapa bisa? Tentu aja karena motornya laku banget. Apapun kondisi motornya, apapun masalah motornya, Honda masih paling laku di antara pabrikan lainnya. Kenapa bisa? Tentu aja brand image dari Honda itu sendiri. Siapa yang tidak mengenal nama Honda? Bahkan di beberapa daerah menyebut motor dengan sebutan Honda. Jadi ya, Honda sudah memiliki brand image yang sangat kuat. Dengan brand image yang sangat kuat ini, akhirnya Honda seperti mulai lupa diri. Yang mana mereka seakan-akan lupa walaupun sudah terkenal di seluruh negeri. Mereka seharusnya masih harus tetap melakukan branding dan campaign untuk semakin menguatkan brand image lagi. Terlebih lagi, untuk motor jualannya pun, walaupun Honda sudah sangat terkenal di seluruh negeri Indonesia, tetap aja seharusnya periklanan masih tetap dilakukan. Ya memang sih, Honda masih melakukan branding dan periklanan untuk beberapa motornya. Apalagi Honda Beat yang menjadi tulang punggung Honda selama ini. Honda masih melakukan periklanan, bahkan sampai melakukan beberapa kolaborasi untuk menaikkan minat Honda Beat terus-menerus. Dan juga Honda melakukan hal yang hampir sama di motor Honda Vario-nya. Selain Honda Vario dan Beat, Honda juga melakukan branding dan periklanan untuk motor PCX juga tentunya. Ya, Honda selalu fokus di ketiga motor tersebut. Kenapa bisa? Ya tentu aja karena ketiga motor itulah jualan utama Honda. Yang lain seperti dianaktirikan. Padahal kalau kita mau lihat jajaran motor Honda lainnya nih, Honda padahal memiliki satu motor yang cukup unik. Selain unik, seharusnya ini motor juga memiliki diferensiasi produk yang cukup bagus. Kalau udah begitu, seharusnya ini motor bisa menjadi motor favorit. Dan ya, motor tersebut adalah Honda ADV. Honda ADV adalah motor matic gambot lainnya selain PCX dari Honda. Tapi Honda ADV mengusung konsep yang berbeda daripada PCX. Kalau PCX itu city bike banget, kalau ADV itu motor adventure. Jadi ya, tidak banyak produsen yang bermain di segmen ini. Yang berarti Honda seharusnya bisa memaksimalkan Honda ADV untuk menguasai pasar matic adventure. Tapi sayangnya Honda malah seakan-akan malas jualan Honda ADV. Iklannya jarang, pengenalan produk jarang, bahkan di campaign-campaign Honda jarang melibatkan motor ini. Pertanyaannya, kenapa Honda seperti tidak niat untuk menjual Honda ADV? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat tujuan utama dan hype utama motor ini dibuat dan diperkenalkan. Jadi pada tahun 2019, Honda resmi meluncurkan motor ini di pasar Indonesia. Dan Honda ADV sebenarnya adalah motor yang rencananya dipasarkan memang untuk pasar global. Menariknya, Indonesia adalah negara pertama yang menjual Honda ADV. Kenapa harus Indonesia? Tentu aja, Indonesia adalah pasar terbesar motor matic di Asia bahkan di dunia. Dan ADV ini tercipta tentu aja untuk menghadirkan motor adventure bersesi kecil. Dan Honda mengambil inspirasi dari XADV 750. Kalau udah keren begini, kenapa Honda tidak niat jualannya? Tentu aja, pasarnya yang terlalu sempit atau niche. Honda ADV masuk ke dalam kategori skutik adventure, dan ini adalah sebuah segmen yang tergolong niche atau terbatas di pasar Indonesia. Karena mau bagaimanapun, kebanyakan pengguna motor di Indonesia mencari kendaraan yang praktis, ekonomis, dan cocok untuk kebutuhan harian seperti perjalanan ke kantor atau antar jemput anak. Dan skutik adventure meskipun terlihat keren dan tangguh sering dianggap sebagai kendaraan hobi yang hanya menarik bagi kalangan tertentu. Dengan hal ini, Honda mungkin menyadari bahwa ADV tidak akan mendapatkan volume penjualan sebesar model seperti Honda Vario atau Beat, sehingga alokasi sumber daya untuk memasarkan ADV tidak menjadi prioritas utama mereka. Selain itu, Honda memiliki portfolio produk yang sangat luas, mulai dari skutik entry level seperti Honda Beat hingga motorsport seperti CBR series. Dan salah satu strategi utama Honda adalah memprioritaskan model yang memberikan kontribusi besar terhadap volume penjualan, seperti Honda Beat, Scoopy, ataupun Vario. Sedangkan ADV meskipun memiliki daya tarik tersendiri, sayangnya ADV bukanlah model yang diandalkan untuk mencapai target penjualan besar. Dan hal ini dapat dilihat dari minimnya promosi dan kampanye pemasaran yang dilakukan untuk ADV, terutama jika dibandingkan dengan model-model lainnya. Kemudian untuk memperkuat argumen Honda tidak terlalu niat menjual ADV, sebenarnya ada salah satu alasan mengapa Honda mungkin terlihat tidak terlalu niat menjual ADV, yaitu adanya kompetisi internal di antara model-model mereka sendiri. Ya, Honda memiliki kompetisi internal di antara motor mereka sendiri. Misalnya dengan Honda PCX 160 dan Honda Vario 160 yang memiliki spesifikasi mesin yang hampir sama, tetapi dengan harga dan segmentasi yang berbeda. Kita bisa lihat PCX 160 menawarkan kenyamanan dan desain premium, sementara Vario 160 menjadi pilihan sportif dengan harga yang lebih bersaing. Dalam situasi ini, ADV khususnya yang 160 berada di posisi yang sulit karena harus bersaing dengan saudaranya sendiri yang sudah lebih dulu memiliki pasar yang jelas.
Jadinya ya perang internal juga mempengaruhi pandangan Honda terhadap ADV. Kemudian faktor lainnya yang membuat kita berargumen kalau Honda tidak terlalu berniat menjual motor ini adalah faktor diskon. Ya, beberapa tahun lalu ada pernah kejadian kalau Honda sedang melakukan diskon di seluruh lini produk mereka. Tapi sayangnya Honda tidak memberikan diskon Rp1.000 pun untuk Honda ADV. Kenapa begitu? Di sini yang bikin bingung. Semua motor didiskon, tapi Honda ADV tidak didiskon. Jadinya ya Honda di sini seperti ingin memberikan citra yang gimana ya terhadap ADV ini. Terlebih lagi kekacauan juga terjadi ketika Honda ADV 160 keluar. Yang mana orang-orang yang ingin memesan Honda ADV 150 tidak diberitahu kalau ADV 160 mau keluar. Yang pada akhirnya ketika mereka lagi inden, ternyata ADV 160 sudah bisa dipesan. Menariknya, mereka membeli motor dengan harga normal alias tanpa diskon. Di sini kita bisa melihat kalau Honda benar-benar ya udah ini motor asal ada aja. Penyaluran informasi dan lainnya benar-benar minim banget. Tapi untungnya Honda tidak mempersulit masalah ini. Yang pada akhirnya konsumen yang sudah memesan ADV 150 dan mau upgrade ke ADV 160 bisa dilakukan. Hanya aja sesuai dengan antrian yang baru. Benar-benar ya Honda. Kalau mau menganaktirikan suatu produk, mereka benar-benar cuek banget. Bahkan hal kayak gini sampai pernah kejadian. Jadinya ya Honda benar-benar kurang niat jualan Honda ADV. Namun apa alasan utamanya Honda tidak terlalu niat menjual motor ini? Tentu aja pasar lokal bukan pasar utamanya. Kita harus mengakui Honda adalah pemain besar di pasar global dan ADV mungkin lebih diutamakan untuk pasar luar negeri, di mana Scootic Adventure memiliki pasar yang lebih besar dan konsumen yang lebih menerima konsep ini. Untuk pasar Indonesia, meskipun penting bagi Honda, mungkin bukan fokus utama untuk ADV. Emang iya, ya lihat aja bagaimana Honda lebih banyak memasarkan ADV di pasar-pasar seperti Thailand atau Filipina. Di luar negeri, Honda ADV cukup populer, bahkan Honda sering melakukan event untuk motor ini dan campaign untuk motor ADV. Jadi ya jelas, Indonesia bukan pasarnya. Laku syukur enggak, ya ekspor. Gampang kan? Itu aja kok repot. Lagi pula untuk pasar di Indonesia sendiri, ADV ini emang terlalu segmented banget. Kenapa bisa? Jadi gini, memang di setiap rumah di Indonesia setidaknya memiliki satu motor matic di rumahnya. Bahkan beberapa keluarga bisa memiliki motor lebih banyak daripada pengguna motor tersebut. Namun menariknya, ternyata ada juga yang tidak mau memiliki motor matic murah banyak. Dan mereka ingin memiliki motor matic mahal satu setidaknya. Entah apa tujuannya, tapi hal tersebut ada yang melakukannya. Misalnya ada satu keluarga daripada punya Honda Beat 2 unit, mendingan punya Honda PCX 1 unit dan biasanya penggunaannya akan bergantian. Nah kalau di PCX aman-aman aja kan ya, suami istri bisa menggunakannya. Kalau untuk ADV sendiri, untuk keluarga yang modelan begini pasti akan berpikir dua kali. Untuk si bapak akan senang menggunakan ADV, tapi si ibu akan keberatan menggunakan ADV karena dinilai motornya terlalu maco untuk motor matic. Terlebih lagi, motornya juga terlalu besar dan gambot untuk motor matic ibu-ibu. Jadi ya, lebih sulit mengendarai ADV daripada PCX. Dengan hal seperti ini, kita bisa melihat ADV ini memiliki pasar yang segmented banget. Tapi jujur aja, kalau dari segi desain dan jika saya ingin membeli motor di range harga segitu, ADV adalah pilihan utama saya daripada PCX. Karena mau bagaimanapun, ini motor emang memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan ADV menurut saya pribadi nih ya, motor matic Honda paling keren sejauh ini. Bagian depannya keren, bagian belakangnya apalagi. Dengan ditambah modifikasi sentuhan sedikit bergaya adventure, ini motor kayaknya udah siap banget diajak touring. Iya kan? Honda ADV bukanlah motor yang buruk secara desain. Tapi kalau ngomongin keandalan, ini motor sebenarnya ya bisa dibilang biasa aja atau bahkan cukup buruk. Misalnya untuk yang ADV 150 nih, komstirnya ya gampang oblak dan ini bawaan pabrik. Kemudian selain itu untuk yang 160 pernah mengalami cacat produksi di bagian komponen CVT, tepatnya di puli AC driven. Tapi Honda sudah melakukan recall. Selain itu, crankshaft juga rawan bolong atau pecah. Kok bisa? Tentu aja pelindungnya tidak ada dan bahannya ya begitu. Kemudian windshield gampang baret atau pecah. Dan yang lebih parah, ban bawaannya bikin bingung. Apa yang bikin bingung? Jika dilihat ban bawaannya seharusnya ini ban off-road. Jadi ya digunakan di jalan aspal kurang nyaman. Tapi nih, dibawa ke trek off-road, bannya ternyata tidak bisa mumpuni juga. Jadinya ya kalian harus mengeluarkan uang lagi untuk mengganti ban yang sesuai dengan peruntukan utama kalian. Tapi nih, walaupun crankshaft gampang jebol, pernah cacat produksi dan lainnya, ADV masih menarik untuk dibeli. Satu-satunya alasan motor ini layak dibeli ya cuma desainnya aja karena menarik. Sisanya ya udah resiko ditanggung pembeli.
Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.